Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Nah, materi pada pertemuan ke-14 ini pada dasarnya itu membicarakan atau membuat kita, mengajak kita untuk memahami tentang dividen dan bagaimana cara orang membagi dividen sehingga tidak di satu sisi tidak mengganggu operasional perusahaan dan di satu sisi tidak tetap dapat membuat para pemegang saham untuk tidak tetap itu tidak menjual sahamnya, atau dalam arti kepercayaan para pemegang saham itu tidak menjadi hilang atas saham yang sudah dibeli pada perusahaan. Oke ya, kan dividen itu adalah sebenarnya bagian laba yang dibagikan kepada pemegang saham. Jadi itu ya. Jadi itu sih sebetulnya dividen itu. Nah, internal itu artinya pembelanjaan pengeluaran internal. Nah, ini pokok bahasan ya. Saya rasa ini kita coba ada beberapa pokok bahasan. Yang penting nanti kita akan memahami tentang stok dividen, stok split ya, atau stok repurchase ya. Itu yang kita pahami ya. Kalau pemecahan saham itu stock split itu membagi dalam beberapa saham, itu dibagi misalnya saham yang nilainya 1000 itu dipecah menjadi 500, artinya nilai tidak berubah. Kalau stock repurchase itu perusahaan membeli kembali saham ya, repurchase. Kalau stok dividen perusahaan menggunakan saham, itu ya, itu yang paling penting ya. Oke, baik. Nah, ini apa di politik dividen ya? Politik dividen adalah kita berusaha menentukan pembagian laba ya, pembagian laba bersih setelah pajak, dan kita bagi kepada pemegang saham. Nah, bagiannya itu, share-nya itu dikenal dengan dividen ya. Nah, ada juga laba itu juga ditahan selain yang dibagikan kan, karena memang untuk memperlancar atau mendukung operasional perusahaan di tahun yang akan datang gitu. Tolong ini ya, ada yang lupa mematikan mic-nya ya. Jadi laba ditahan adalah keuntungan perusahaan yang tidak dibagikan kepada pemegang saham, equity investor. Ada kalau dividen itu dibagikan, tapi bagian dari sebuah laba bersih setelah pajak. Dividen adalah keuntungan perusahaan dibagikan kepada pemegang saham. Dividen adalah keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Jadi bagiannya saja yang dimaksud seperti itu ya. Nah, ini dilemanya seperti ini. Di satu sisi perusahaan selalu menginginkan kemajuan perusahaan, sehingga membutuhkan dana yang tidak sedikit ya. Dan salah satu dana itu, sumber dana adalah dari laba bersih ya. Dan di sisi lain perusahaan juga ingin membayar dividen kepada pemegang saham. Kenapa begitu? Karena pemegang saham juga telah berinvestasi dengan membeli saham yang dikeluarkan oleh perusahaan pada bursa efek ya, bursa pasar modal begitu. Nah, kedua hal ini tentunya sangat bertentangan, menjadi dilema sebuah perusahaan. Maka itu biasanya akan juga, kalau pertimbangannya, jika semakin besar dividen yang dibayarkan, maka laba ditahan akan semakin kecil ya, sehingga sulit kita untuk mendukung progres atau kemajuan perusahaan. Dan ini biasanya mengakibatkan juga pertumbuhan rate of growth ya, pertumbuhan perusahaan menjadi terhambat. Sebaliknya, jika laba ditahan diperbesar ya,
sehingga dividennya kecil, tentu akan meningkatkan tentu dapat meningkatkan pertumbuhan perusahaan, namun di sisi lain kepercayaan pemegang saham menjadi berkurang gitu ya. Nah, ini ada beberapa cara pengalokasian laba setelah pajak atau laba bersih ini ya. Laba bersih setelah pajak ada semuanya masuk di laba ditahan, ada dibagi dua, dividen dan laba ditahan. Laba bersih ini menjadi dua. Pertama dibagi menjadi dividen, kemudian di-share lagi menjadi laba ditahan. Atau laba bersih setelah pajak ini semuanya dibagikan menjadi dividen. Mana sih yang itu mana pengalokasian ini menjadi sebuah kebijakan dari manajemen ya. Dan biasanya menentukan seperti ini ada rapat ya, rapat yang dikenal dengan rapat umum pemegang saham RUPS antara manajemen dan para pemegang saham-saham besar ya, mayoritas. Nah itu ya pengalokasian ini. Oke. Ada faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen di satu sisi adalah tingkat likuiditas. Kalau tingkat likuiditas perusahaan rendah, tentunya ini akan berusaha untuk mempertahankan laba ditahannya diperbesar, ya. Kemudian kebutuhan modal untuk membayar hutang ini juga termasuk mengalokasikan terhadap laba ditahan yang semakin besar. Lalu tingkat perluasan perusahaan sejauh mana perusahaan akan melakukan progresnya ya, perkembangan perusahaan. Lalu pengawasan terhadap perusahaan ya. Nah, lebih lanjut, biasanya kebijakan dividen itu ada didasari ya, ada dividen tunai, cash dividen, kemudian dividen saham. Biasa dividen tunai itu para pemegang saham itu mendapatkan uang atas dividen tadi ya. Dividen saham, para pemegang saham mendapatkan saham. Ya, sertifikat dividen hampir mirip dengan dividen saham ya, hanya berbentuk misalnya saham preferen dan sebagainya. Nah, ini cash dividen sudah Pak sampaikan ya. Dan kerugian bagi stok dividen ya pada saat dibagikan memang para pemegang saham tidak atau belum menerima cash dividen, menerima cashnya ya. Mereka harus jual dulu ke pasar modal ya, seperti itu ya. Satu hal yang perlu diingat bahwa sebenarnya pembayaran dividen dengan stok dividen ini tidak akan mempengaruhi jumlah kekayaan modal sendiri perusahaan ya, tidak akan mempengaruhi pendapatan per lembar saham ya, maupun kekayaan pemegang sahamnya ya. Jadi ada tiga yang tidak akan dipengaruhi oleh stok dividen ini, pembagian melalui dividen dengan membagikan stok ya, membagikan saham. Namun hanya struktur modalnya yang akan berubah. Paling masalahnya ketika dibagikan stok, nilai saham di pasar itu turun. Nanti seakan perkembangan waktu biasa naik lagi, ya. Nah, di saat naik itulah biasanya orang melakukan penjualan terhadap saham yang sudah dibagikan oleh oleh stok dividen yang sudah dibagikan oleh pihak perusahaan ya melalui RPS-nya tadi. Oke, ini kita lihat contoh saja ini ya. Misalkan saja PT Medica memiliki struktur modal seperti ini ya. Dia ada saham biasa punya. Nilai sahamnya itu 1.000 per lembar, ada 10 juta lembar. Ini 10 M, kemudian agio ini adalah capital surplusnya ya. Akibat dari penjualan saham. Dia dapat untung 5 M ya gitu. Tapi tetap dicatat ya. Ini laba ditahan hasil dari operasional tahun lalu misalnya ya. Oke, jumlah modal sendiri 21 M. Nah, harga pasar saham biasa agar biasa meningkat dari 1.000 menjadi 1.500. Wah, ini menarik ya. Dan perusahaan menetapkan stok dividen sebesar 20%. Umumnya kebijakan stok dividen itu karena melihat bahwa ternyata harga sahamnya menarik ya, terjadi peningkatan, sehingga nggak apa-apa stok dividen. Biasanya pemegang saham akan juga tidak masalah, sangat tertarik kalau dibagikan stok karena stoknya dibagikan saham ya. Kenapa begitu?
karena saham itu akan bisa mereka jual ya, sehingga mereka dapat uang kasnya. Nah, kita disuruh menentukan besarnya stok dividen dan buktikan bahwa jumlah modal sendiri, pendapatan kekayaan saham tidak mengalami perubahan. Jadi kita akan melihat struktur modalnya bagaimana ya. Kalau di soal macam-macam ya caranya ya. Jadi jumlah saham biasa, jumlah saham yang ada dikali stok dividen. Ini kalau kita mau menentukan jumlah besarnya stok dividen ya, besarnya lembar stok dividen itu ada, karena 2 dari 10 M akan ada 20% yang akan dibagikan menjadi stok dividen. Artinya ada 2000 lembar. Ya. Kemudian pembuktian apakah dia terjadi pembuktian apakah struktur modal mengalami perubahan atau tidak, kita bisa lihat di sini ya. Caranya ini ada beberapa langkah ya. Yang pertama kita menghitung jumlah modal saham biasa dari stok dividen. Nah, kita kalikan dengan harga pasar sekarang. Ini kan dua yang jadi masalah itu adalah stok dividen akan dibagikan tuh adalah 2 juta lembar. Harga sekarang 1.500. Sehingga kita dapat tentukan bahwa harganya perubahannya ini menjadi 3M untuk 2.000 lembar tadi, ya gitu. Nah, lalu kita hitung agiunya. Ya, agiu itu sebenarnya nilai lebih ya atau surplusnya ya. Jadi kalau kita lihat surplusnya, harga sekarang 1.500 dikurang 1.000 ya sama dengan 500 per lembar. Kita dapat 500 per lembar. Nah, bagaimana menghitung jumlah agiu saham? Tinggal dikalikan saja. Dua stok dividen kan ada 2.000 lembar. Ya, kita kalikan 500. Sehingga kita dapat agiunya adalah 1M ya, 1M ya gitu. Langkah berikutnya kita akan menghitung ya jumlah modal saham biasa setelah dikurangi jumlah agiu saham. Tiga ini kan 3 ini jumlah modal saham stok dividen tadi adalah ini ya, 3M dikurang 1M sama dengan 2M. Nah, ya. Kemudian langkah kelima adalah jumlah laba ditahan. Berapa sih jumlah laba ditahan setelah kita membagikan stok dividen? Sisanya berapa? Ya. Kita tahu laba ditahannya ada 6M. Kita kurang di dividennya ya. Ini dividennya ada nilai stok dividennya adalah 3M, sehingga laba ditahan tinggal 3M. Oke. Dengan demikian kita dapat menghitung kembali struktur modal ini ya, berubah menjadi seperti ini. Saham biasa kan berkurang nih ya, 10 bertambah maksud Pak. 10 ya ditambah 2 karena ada stok dividen dibagikan ya. Sebesar 2 ya. Jadi jumlah saham itu saham biasa menjadi nilainya menjadi 12M ya karena ada pembagian stok ya. Lalu kita juga dapat keuntungan ya. Agiu sahamnya ya 5, ini kan 5. Sebelumnya dapat agiu, dapat lagi 1 agiunya nih. 1M sehingga surplus kapitalnya menjadi 6M. Laba ditahan seperti yang dihitung tadi berkurang menjadi 3M. Jadi ada yang kita artinya begini, kita itu dari laba ditahan ya seakan-akan kita membeli lagi saham kita sendiri dan kita bagikan gitu ya. Jadi seperti itu. Sehingga strukturnya tidak, tapi uang itu akan berputar sendiri di dalam perusahaan itu. Nah, sehingga dapatnya 21M sama kan? 21M dengan 21M. Artinya perubahan stok dividen pada kondisi ini tidak terbukti tidak merubah jumlah, tapi hanya merubah struktur. Begitu maksudnya seperti itu, ya. Nah, di contoh berikutnya ini bagaimana? Nah, ini contoh berikut ini adalah bagaimana kaitannya dengan si pemegang saham. Maka dicontohkanlah dalam slide ini, misalkan Tuan Yusuf itu punya 100.000 lembar saham PT Medika tadi ya. Sedangkan laba bersih setelah pajak perusahaan 5M ya, gitu ya. Maka pendapatan per lembar saham Tuan Yusuf sebagai berikut. Misalkan seperti itu ya. Nah, misalnya laba bersih setelah pajak itu 5M setelah dikurangi pajak ya.
12. Nah, jadi ini ada sedikit kaitannya dengan, nah ini kan 5M kan, laba setelah pajaknya itu 5M ya. Jadi ya pada contoh ini dianggap 5M karena tadi mungkin laba bersih setelah pajaknya itu 5M. Kalau laba ditahan itu biasanya dari tahun kemarin, dari tahun ditambah tahun ini, laba lebih tahan tahun kemarin itu, ya. Oke. Nah, kita lihat earning per share-nya adalah beda ya laba bersih setelah pajak dengan laba ditahan. Laba ditahan itu biasanya laba yang tidak ya, setelah pembagian dividen. Oke, gitu ya. Nah, ini laba bersihnya Pak Benti Medika ini 5M. Diceritakan seperti itu ya. Nah, 5M ini ya kita hitung sebagai dasar kita menghitung earning per share ya atau pendapatan per lembar saham. Ya, kita lihat kita tahu bahwa per lembar sahamnya adalah 10 ada 10 juta lembar sehingga earning per share ada 500 ya. Earning per share Tuan Yusuf kita kalikan saja 100.000 dikali 500. Mestinya Pak Yusuf itu kalau cash dividen dapat 50 juta. Oke, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Pendapatan per lembar setelah dividen, kita lihat bahwa ini ada tadi stok dividennya sudah kita hitung sebelumnya adalah 2 juta lembar ya. Jumlah saham sekarang sudah kita hitung juga, tadi itu ada 12 ya. Nih, 12 sama ya. Nah, ada juga 12 ya, sama ya. Kemudian earning per share-nya, earning per share seluruh ya. 5 juta 5M, kita lihat labanya adalah ini kalau ini punya ini sebelum, ini sesudah. Ini sebelum ya, ini sesudah lah. Sesudah stok dividen ya. 5M kita bagi dengan 12M sehingga sekarang ya setelah dilakukan stok dividen earning per share-nya ya itu menjadi turun 4 menjadi 4016. Oke. Nah, ini kan awalnya 500 ini. Kalau tidak sebelum stok dividen. Setelah dilakukan stok dividen menjadi 416. Bagaimana pendapatan Tuan Yusuf ya? Tuan Yusuf tinggal kalau kita lihat dia punya 100.000 lembar, kita kalikan 20% yang mendapat stok dividen itu 20.000 lembar. Jumlah saham Pak Yusuf akhirnya Tuan Yusuf ini menjadi 120.000 lembar. Dia kan dapat lagi saham sebesar 20% karena dia pegang 100.000 lembar. Dengan demikian, pendapatan Pak Yusuf itu 120.000 dikali 416 sehingga dapatlah 50 juta. Ini sama ya. Artinya sama. Terbukti bahwa stok dividen tidak merubah pendapatan per lembar saham. Oke. Kekayaan pemegang saham setelah stok dividen, jumlah saham pemegang saham dikali harga pasar sekarang. Sehingga 100.000 lembar dikali 1.500, nah kekayaan Tuan Yusuf menjadi 150 juta kalau seluruh ya. Gitu ya, gitu. Nah, bagaimana kalau kita menghitung kekayaan pemegang saham setelah stok dividen? Ya, sebetulnya sama saja, tidak akan merubah total kekayaannya ya, karena kita lihat bahwa ternyata setelah dilakukan stok dividen, nah ini harga pasar saham itu turun. Biasanya seperti itu ya, mengalami penurunan. Penurunannya adalah misalkan harga pasar mengalami penurunan 20% ya, karena memang saham itu di orang dibagikan stok sehingga jumlah saham itu semakin banyak ya. Nah, sehingga harga sahamnya menjadi 1.250 dari 1.500 menjadi 1.250. Ini misalkan saja harga pasar mengalami penurunan, bisa saja tetap tidak turun ya. Nah, kalau kita lihat sehingga kekayaan pemegang saham setelah stok dividen 120.000 dikali 120 kali 100.250 tetap 150 juta. Ini sama ya. Sama dengan seperti ini. Berarti stok dividen jumlah kekayaan pemegang saham tidak mengalami perubahan. Sama kan? Artinya sama. Sebaik secara earning per share-nya maupun secara seluruh ya, seluruh.
Kan dia punya 100.000, 6% dia kan tidak dibagikan cash tapi dibagikan stok, dapatlah 20.000 lembar lagi. Kenapa Pak Yusuf mau? Karena begini, ya. Nanti dia tinggal menunggu saja saham itu kembali booming, kembali naik ya menjadi 1.500. Saat itu dia jual. Dia dapat cash lagi. Sahamnya tetap 100.000. Dia jual lagi 20.000 saham tadi. Sehingga orang yang beli saham itu bisa cepat kaya gitu. Ya karena ada di satu sisi perusahaan tidak dirugikan, nanti di satu sisi pemegang saham akan tinggal menunggu, wait and see. Ketika saham itu booming naik, nah dia jual yang 20.000-nya tadi. Oke, gitu ya. Nah ini stock split sudah Pak sampaikan ya. Stock split sebenarnya ada reverse stock dan repurchasing stock ya. Stock split itu misalnya saham 1.000 ya. One to stock split ya, dari 1 menjadi 2, menjadi 2, 500 menjadi 500. Jadi mereka yang punya satu saham dapat menjadi 2 saham, tapi nilainya menjadi 500. Nah, lain dengan to one reverse ini kebalikan. Ketika sahamnya sudah banyak sekali, maka dilakukan reverse stock namanya. Saham yang ini, yang 500 ini dijadikan 2 lembar saham menjadikan 1 sehingga saham itu nilainya menjadi 1.000 ya. Oke. Itu ya. Nah, itu saja ini kalau kasusnya seperti ini ya. Ini sebelum ya. Ini 10.000 ya. Nah, dipecah menjadi 20.000. Ini 500, sebelumnya harganya 1.000 menjadi 500. Begitu juga kebalikannya ya. Ini contoh yang sama, hanya aja nilai per lembar sahamnya itu dirubah dari 1.000 menjadi 500. Namun jumlah sahamnya, lembar sahamnya menjadi banyak ya, namanya di split ya. Nah, kalau reverse reverse stock itu kebalikannya ya, dari misalnya 1.000 berpecah dari 500 kembali lagi menjadi 1.000. Nah, itu akan sangat terkait dengan kondisi pasar ya. Oke, demikian saja yang bisa Pak sampaikan dalam materi ini, Pak Hairi. Dan kita akan kembali ya ke ke media kita, media Zoom meeting kita, panel Zoom meeting, Pak Hairi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.